Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Gadis Durhaka. Seorang gadis yang sangat cantik tinggal bersama ibunya. Mereka miskin dan tinggal di pinggir hutan. Alhasil tak banyak orang mengenal mereka. Suatu hari, gadis itu dan ibunya hendak pergi ke pasar. "Aku tak mau ibu berjalan dekat denganku," ucap gadis itu. "Memangnya kenapa?" Tapi anaknya tak mau menjelaskan pada ibunya. Rupanya gadis itu malu memiliki ibu yang terlihat miskin. Mereka berdua pun berangkat ke pasar. Gadis itu berjalan di depan, sedangkan ibunya berjalan di belakang. Sepanjang perjalanan, semua mata tertuju pada gadis itu. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang ingin berkenalan. "Gadis cantik, hendak pergi kemana?" tanya seorang pemuda. "Aku hendak pergi ke pasar." Setelah berbasa-basi sebentar, gadis itu kembali melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi sekelompok pemuda mendekatinya. "Gadis cantik, kasihan sekali, kau pasti kepanasan," ucap salah satu pemuda. "Mengapa pembantumu tak kau suruh memayungimu saja?" timpal pemuda yang lain. Sebenarnya sang ibu merasa sakit hati, tapi ia mencoba bersabar. Perjalanan ke pasar pun dilanjutkan. Mereka lalu bertemu dengan seorang pangeran. Pangeran itu tampak tertarik dengan si gadis. "Wahai gadis, kau hendak kemana?" Gadis itu merasa sangat senang karena yang bertanya kepadanya adalah seorang pangeran. "Aku hendak ke pasar." "Siapa wanita di belakangmu itu?" tanya pangeran. Gadis itu bimbang. Dia khawatir jika dia mengatakan yang sebenarnya, mungkin pangeran akan meninggalkannya. Aha, ia ingat. Tadi ada pemuda yang menyangka ibunya sebagai pembantu. "Dia adalah pembantuku," jawab gadis itu. Kali ini sang ibu benar-benar marah. Ia mendekat ke anak gadisnya. "Apa yang kau ucapkan, anakku? Aku ibumu, bukan pembantumu. Kau sungguh durhaka kepadaku. Dengan ini kau akan kehilangan semua kecantikanmu," ucap sang ibu. Benar saja, seketika kecantikan sang gadis hilang. Ia pun berubah menjadi gadis yang buruk rupa. Pesan moral dari dongeng ini adalah, seperti apapun ibu kita, hormatilah beliau. Jangan menjadi anak durhaka. Ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan rezeki dan pertolongan jika ibu kita merestuinya. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Sang kancil yang tidak suka hujan. Suatu hari musim hujan tiba. Hujan turun setiap hari. Udara berubah menjadi dingin dan banyak binatang yang menghabiskan harinya hanya dalam rumah. Namun ada satu binatang yang sama sekali tak suka dengan hujan. Binatang tersebut adalah kancil. Hujan turun setiap hari. Udara sangat dingin. Aku sama sekali tak dapat keluar untuk mencari makan. Akhirnya aku harus menahan lapar sepanjang hari, keluh kancil. Pada hari tersebut, seluruh penghuni hutan diundang bibi beruang untuk makan bersama di rumahnya, termasuk kancil. Hujan turun dengan sangat lebat. Pada saat kancil sudah setengah perjalanan menuju bibi beruang, kancil pun marah pada saat sampai di rumah bibi beruang. "Cil,
"Kenapa kamu selalu marah-marah ketika hujan turun?" tanya bibi beruang. "Lihatlah, Bi, karena hujan ini kita tak bisa pergi kemana-mana. Karena hujan, tubuhku jadi basah. Lihat, banyak sekali tamu yang tak datang. Mereka pasti malas untuk pergi keluar karena hujan," kata Kancil. Bibi beruang hanya tersenyum. "Kancil, jangan kamu jadi binatang yang sombong," ujar bibi beruang. Sementara Kancil kebingungan dengan yang diucapkan oleh bibi beruang. "Sombong? Bagaimana mungkin bibi bilang aku sombong?" "Kancil, tanpa hujan kita semua tak akan bisa hidup. Karena hujan memberikan kita air yang sangat melimpah. Dengan air itu, pohon akan tumbuh dan mendapat air yang cukup, sehingga dapat tumbuh dan berbuah. Buah tersebut dapat kita makan dan kita nikmati. Karena hujan juga hutan tak kekeringan," ujar bibi beruang. Kancil pun mendengarkan apa yang dikatakan bibi beruang. Ia pun merasa sangat malu. Benar apa yang dikatakan bibi beruang. Ia tak pernah menyadari manfaat hujan. Sejak saat itulah, ia tak pernah mengeluh. Justru ia selalu berdoa dan bersyukur karena sudah diberikan hujan. Ia selalu berdoa semoga hujan tersebut dapat bermanfaat untuk seluruh penghuni hutan dan tumbuhan lainnya yang membutuhkan air. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Keluarga tupai yang baik. Di suatu hari di musim dingin, keluarga tupai sedang berkumpul di meja makan. Mereka mengurung diri di rumah untuk memakan persediaan makanan yang sudah disiapkan. Namun malam ini, persediaan makanan mereka tinggal 1 butir telur. "Kita hanya memiliki 1 butir telur. Itu tak akan cukup untuk kita berempat," kata ibu tupai. "Tak apa, Bu. Kita bisa membaginya untuk berempat," jawab ayah tupai. "Aku lapar sekali, Bu. Masakan saja 1 telur itu," kata anak tupai. Mendengar itu, ibu tupai dengan sedih mengambil 1 telur persediaan terakhir mereka. Ia ingin menggoreng telur itu. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Ayah tupai bergegas membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah seekor kelinci. "Ada apa, kelinci?" "Aku ingin meminta bantuanmu. Anakku sakit karena tak makan selama 2 hari. Sedangkan kami sudah tak punya persediaan makanan lagi. Bolehkah aku minta 1 saja telurmu untuk anakku yang sakit?" Ayah tupai merasa kasihan pada kelinci. Ia pergi ke dapur dan berbicara pada istrinya. Untungnya ibu tupai belum memasak sebutir telur itu. Dengan ikhlas, ayah tupai memberikan 1 telur terakhir itu kepada kelinci. "Berikanlah telur ini kepadaku. Aku berdoa agar anak kelinci segera sembuh," kata ayah tupai. "Terima kasih banyak. Semoga kau selalu diberikan kebaikan dalam hidupmu," jawab kelinci. Melihat perbuatan ayah tupai, kedua anak tupai memarahinya. "Ayah, kenapa ayah memberikan 1 telur itu kepada kelinci? Aku sangat lapar." "Bersabarlah, kelinci lebih membutuhkan telur itu daripada kita. Ayah akan berusaha keluar dan mencari makan." Tiba-tiba ibu tupai menjerit di dapur. "Ayah, kita punya telur yang sangat banyak di dapur. Lihatlah." Ayah tupai dan kedua anaknya segera ke dapur. Alangkah kagetnya mereka saat melihat ada banyak sekali telur di sana. "Dari mana datangnya telur-telur ini?" tanya ayah tupai. Ibu tupai menggeleng tidak tahu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar.
Karena keikhlasan dan pertolongan kalian membantu kelinci, aku ganti sebutir telur kalian dengan 101 telur. Keluarga tupai pun mengucap terima kasih dan bersyukur. Mereka bisa makan dengan kenyang malam itu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bantulah orang di sekitarmu yang sedang kesusahan. Alangkah baiknya hidup jika dapat berguna untuk orang lain.